Kesederhanaan adalah harta berharga bagi mereka yang kaya hati dan pengetahuan. Setidaknya inilah yang dilakukan dokter spesialis saraf mata Bambang Setiohaji atau yang akrab disapa Dr. Aji. Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Angkatan 1974 ini, dalam aktivitas kesehariannya sebagai pengajar, Dr. Bambang selalu bersepeda ontel ke kampus Unpad dan ke tempat praktek kerjanya di Rumah Sakit Mata Cicendo, Bandung. Di tengah kesibukannya sebagai dokter spesialis saraf mata, dokter yang kini berusia 63 tahun ini juga sering melakukan kegiatan sosial berupa operasi katarak gratis bagi kalangan tidak mampu di pelosok Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter dan teman-teman semua. Di sini sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri dulu dok. Perkenalkan, nama saya Devina Mela Putri selaku penanggung jawab dan moderator dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Bersama teman-teman saya selaku mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran tahun angkatan 2021 mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada dokter telah menyempatkan untuk hadir sebagai narasumber dalam kegiatan talk show yang kami adakan pada pagi hari ini, dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dokter, sungguh sangat sudah ada yang raise hand, sepertinya sudah ada yang ingin dipertanyakan, dok, kepada Silakan ya. Kepada Keisha Ardiska, kami persilakan. Saya persilakan. Baik, terima kasih Devina. Dok, sebelumnya izin bertanya. Mungkin boleh diceritakan sedikit mengenai perjalanan dokter saat masih menjalani pendidikan dasar dari SD hingga SMA, dok. Terima kasih. Wah, nggak ada yang istimewa ya. Ya, zaman dulu sih kami kan zaman yang berbeda dengan kalian, tidak ada gadget, kami ini menulis ya. Jadi kami dibiasakan menulis, itu yang tertinggal dari generasi sekarang. Generasi sekarang itu bukan tidak mau, malas menulis. Padahal kalau di kedokteran harus rajin menulis ya. Kami sih menulis dari SD, SMP, SMA menulis. Nah, kuliah juga waktu itu belum ada fotokopi mahal ya, jadi menulis ya. Jadi itu yang sebetulnya sebagai seorang pelajar dimanapun kalau ingin maju tetap harus punya diary, jurnal catatan ya. Nah, ini yang kelemahannya sekarang ini dimudahkan dengan gadget ya. Segala rupa ada, tapi nggak mengerti apa yang dibaca, karena kalau dibaca kan nggak melekat, tapi kalau Anda menulis, apa yang Anda baca pasti akan melekat. Mungkin itu ya, kayak saya. Baik ya. Dok, kemudian pada saat perkuliahan, mungkin apa motivasi dokter untuk menjadi seorang dokter dan dokter spesialis mata, dok? Sempat juga sih, jadi dokter itu kok berat ya, tapi setelah saya jalani akhirnya ternyata motivasinya sebetulnya kita bisa banyak menolong orang ya, itu dari dokter itu kita dan susah ya kalau jadi dokter, kuliah di kedokteran itu seharusnya harus selesai, kalau nggak selesai kita tanggung, kerjanya tanggung, jadi itu yang memaksa ya saya harus selesai. Kalau putus sekolah ya akhirnya saya nggak bisa jadi dokter, kerjanya kan nanggung gitu. Baik dok, terima kasih jawabannya dok. Iya. Baik, terima kasih. Mungkin sudah terjawab ya oleh dokter Agi, dan sudah dijelaskan bahwa dari zamannya dokter ke zamanan kita sudah banyak mengalami perubahan, mulai dari segi pembelajaran, baik itu semester yang semakin menurun ya dok. Di sini sudah ada yang resen lagi dok kepada Iza Fautisna, kami persilakan untuk menanyakan saja. Baik, terima kasih Devina. Izin bertanya dok, seperti tadi yang sudah dikatakan bahwa dokter memilih spesialis mata. Nah, untuk itu tantangan apa yang dokter hadapi selama menjadi dokter spesialis mata, serta bagaimana cara dokter untuk menyikapi atau untuk menangani tantangan-tantangan tersebut. Terima kasih dokter. Memilih spesialis mata itu sebenarnya saya juga nggak tahu ya, dulu itu dipikir, aduh saya mikir mau masuk mana ya, ternyata ketemu teman kok lihat masuk spesialis mata. Sebenarnya saya juga berminat yang lain ya, tapi ada yang ngajak udah masuk mata aja.
rame-rame kita di situ ada tindakan operasi minornya. Saya nggak mikir gimana, saya pikir karena ada teman belajar, teman main juga ada di situ, masuklah saya di situ gitu. Tantangannya ya tentu ya, kalau sekarang tantangannya besar karena ternyata angka kebutaan kita masih tinggi. Tantangannya itu, dan ternyata sekarang spesialis mata sangat diperlukan, sangat diperlukan gitu. Ya. Sepertinya Indina juga ingin bertanya. Masuk dari sini. Kepada Indina, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi, dokter. Saya izin untuk bertanya, dok. Seperti yang telah dokter ceritakan sebelumnya ya, dok, bahwa dokter ini selama menjalani profesi kedokteran sudah melakukan perjalanan mengelilingi Indonesia untuk mengobati pasien-pasien katarak yang ada di seluruh penjuru Nusantara ya, dok. Nah, saya ingin bertanya, dok, apakah yang menjadi alasan dokter untuk mengabdikan diri kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang berada pada daerah-daerah terpencil selama 30 tahun lamanya, dok? Terima kasih sebelumnya, dok. Ada kenikmatan tersendiri ya. Ada kenikmatan sendiri kalau kita bisa menolong orang, dan terutama bisa Anda bayangkan orang yang di pelosok pulau, itu siapa tadi? Agner kan tahu nggak? Pulau Ternate ya, Kepulauan Ternate, Halmahera ya. Itu kita sampai ke sana, di sana ada seorang anak umur 5 tahun ya, itu dibawa sekitar hampir 60 kilo datang ke tempat pelayanan waktu kami mengadakan operasi katarak, dan anak itu nggak bisa lihat, dituntun ya, dituntun. Anak kecil, waduh ini gimana nih? Kalau anak kecil kan pelayanannya beda. Kalau di kota besar pasti dibawa ke dokter spesialis mata anak, kemudian dibius umum, tapi itu kan nggak mungkin. Kemudian kita lakukan pelayanan. Pada hari pertama waktu perbannya dibuka, dia mulai tersenyum. Waktu pertama dibuka dia masih pedih ya, nangis karena kan plesternya kan agak sakit kalau dibuka. Tetapi waktu dia mulai melihat saya, terus dia mulai melihat ada wajah orang tuanya, mulai tersenyum. Bisa Anda bayangkan seperti itu ya. Kemudian ada seorang nenek yang butanya mungkin udah lebih dari 8 tahun, setelah kita operasi baru pertama kali lihat cucunya. Nah, seperti itu. Nah, itu bisa Anda bayangkan. Mereka tidak mungkin menyeberang pulau, mendapat pelayanan, biayanya berapa. Kita datang sangat bahagia sekali. Baik, mungkin sudah sangat banyak sekali ya dok perjalanannya dokter. Saya mendengar cerita dokter mengenai kejadian tersebut saja sudah merinding dok, apalagi saya menyaksikan di sana ya dok. Iya, itulah nanti itu yang harus menjadi motivasi Anda sebagai dokter, itu punya kesempatan untuk menolong orang ya. Jadi belajarlah baik-baik, niati menjadi dokter yang baik ya. Baik dokter, insya Allah dokter atas motivasinya, insya Allah kami bisa menjadi dokter seperti itu. Di sini sudah ada Agner dok yang ingin mengajukan sebuah pertanyaan lagi sepertinya. Kepada Agner, saya persilakan. Ini 2001. Selamat pagi dokter, saya Agner. Ya. Izin bertanya, setelah saya mencari-cari, dokter juga merupakan pemenang Kick and Enly Awards, dok. Mungkin boleh diceritakan dok mengenai hal tersebut. Oh itu mana? Oh ini. Ini Sepertinya iya dokter, benar sekali. Iya dokter. Ini harusnya di atas nih, lepas nih. Ini nih harusnya gitu. Kelihatan ya? Kelihatan dokter, kelihatan sekali dokter. Ini kebetulan dekat di sini. Nggak usah nyari ya. Iya. Jadi sebetulnya itu sih Kick and the Heroes itu adalah suatu penghargaan yang orang lain yang menilai ya. Jadi saya tuh sebetulnya nggak pernah mimpi ya. Hanya saya pernah diminta
untuk menjadi narasumber di tahun 2018 ya kalau nggak salah. Waktu itu saya sedang melakukan menjadi tim medis untuk bencana di Lombok dalam rangka Hari Penglihatan Sedunia tahun 2018. Itu orang lain yang menilai. Kalau saya menilai, rasanya nggak terlalu, masih banyak yang lebih hebat dari saya ya sebetulnya. Gitu. Ya. Oke dokter, baik, itu sungguh sangat menjadi suatu motivasi untuk kami semua dok. Mungkin untuk dokter biasa itu untuk kami luar biasa dok. Baik, sepertinya sudah selesai dokter atas beberapa pertanyaan yang telah kami ajukan kepada dokter dok. Mungkin ada 1 kata 2 kata untuk penutupan acara ini dok yang akan dokter sampaikan kepada kami semua di sini dok. Oke, yang pertama ya, jangan sia-siakan kesempatan Anda belajar di Fakultas Kedokteran Unpad karena Anda adalah orang-orang yang beruntung dari sekian banyak orang bisa menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Yang kedua, jangan lupa selalu bersilaturahmi dengan orang tua kalian dan mohon doa restu. Karena tanpa doa orang tua kalian, Anda tidak bisa seperti ini. Jadi jangan lupakan silaturahmi kepada orang tua dan jangan lupakan selalu mohon doa. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah baca dan tulis, ya, baca dan tulis. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Baik dokter, terima kasih. Saya mendengar dokter saja seperti mendengar orang tua saya bicara secara langsung dok. Terima kasih atas kesempatannya dokter. Terima kasih sekali lagi dokter telah menyempatkan untuk hadir dan memberikan banyak motivasi kepada kami semua sebagai calon dokter yang insya Allah nantinya juga akan menjadi penerus dokter. Amin, amin. Ya. Baik dokter, mungkin acaranya sudah selesai. Jika dokter mempunyai keperluan lain. Ya silakan ya. Baik, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak dok. Yuk.